Nobel Arifin MPA. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala awladihi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala anwalihim alfa'alihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala ya ayuhan nas inna akramakum indallah atqakum. Diawali dengan ya ayuhan nas, wahai para manusia, sesungguhnya inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang saya boleh lendetan atau lenggah saja saya ya. Agak konsentrasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu yang terhormat, Bapak Bupati yang kemarin wakil bupati, insya Allah ke depan bupati. Amin. Kalau nggak percaya nanti taruhan sama saya. Mas Anung Cahyo, Sabdo MSI, pejabat bupati, Mas Kombes Polisi Suranto, Edi Suranto, Sitepu, kemudian Mas Wakil Kapolres, AKBP, Mas Dandim Letkol Ida Bagus Adi, Dr. Imam Indrayat MPDI, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sodik dan Haji Firman Fitri Hidayat, Mas
Mas Riswanto dan Mas Is yang saya hormati. Sebenarnya oleh dokter, saya tidak boleh pergi kemana-mana. Apalagi dari Jakarta langsung ke Banyumas. Tetapi karena Mas Riswanto ini ngoyak saya ketika di Pondok Pesantren Kiai Izul, maka saya datang. Mohon maaf kalau ucapannya belum jelas. 7 bulan yang lalu saya lagi asik bangun kantor PB Jatmi, pengurus besar Jamiyah Ahli Thoreko Muktabaroh Indonesia. Engko Kak Sandi genteni. Tiba-tiba Hormat sih. kayak melayang, dan ternyata Bener. dibawa ke dokter. Saya ke dokter sendiri jalan kaki. Sarungan Masih apa kuat. pantes ya? Sarungan apa? Pertama lagi sendiri. Lalu setelah diperiksa dokter ternyata jantungnya sehat, paru-parunya sehat, ginjalnya sehat, tekanan darahnya normal 120/80, semuanya normal. Tapi tiba-tiba disuntik insulin oleh dokter, sehingga gula darahnya drop jadi 104. Akhirnya stroke. Saya pikir-pikir, dimasukkan tabung untuk diperiksa MRI, nggak diketemukan apa-apa. Kerusakan otak tidak, sampai 3 kali. Nggak ditemukan. Lalu saya mikir, kenapa saya sakit? Saya mikir lagi, kayak sekarang ini sedang muncul insan Aji Nusantara, muncul di mana-mana. Perguruan silat di mana-mana. Terus apa hubungannya? Karena saya ketua Dewan Hosnya dulu, Pendekar Paganusa se-Indonesia. Ngadepi orang demo 14.000 sendiri. Ngadepi pansel, tank, dihadapi 4 jenderal langsung di lapangan. Letnan Jenderal Bibit Aloyo, Kapolda DKI Sofian Yakub, Mayor Jenderal Tobagus Hasanuddin, Komandan Gatisu. Kemudian ada satu lagi siapa? Lupa nih. Pansel, tank, kita nggak takut. Lalu Gusti Allah lihat saya, ini Nuril ini kalau nggak dikasih stroke sombong. Lama-lama Nuril ini jadi Fir'aun, lalu jadi datanglah nikmat Allah yang bernama stroke. Semua normal, kok bisa stroke? Otaknya nggak rusak, kok bisa stroke? Ini innallaha ala kulli syai'in. Nah, stroke kalau kanan biasanya nggak bisa ngomong. Yang kedua, memorinya hilang semua. Tapi alhamdulillah Allah masih membisarkan saya. Makanya mari kita bersyukur kepada Allah bahwa sampean datang rawuh
ini semua pejabat kumpul semua. Saya melihat pergaulan keakraban pejabat Banyumas ini luar biasa. Mulai Kapolres dan timnya, wakil bupatinya, semuanya dari kejaksaannya bisa berkumpul. Lalu tadi malam Mas Is ngomong sama saya, "Bah, ini didoakan tanahnya 3.000 untuk yayasan, untuk pondok, untuk barangkali ada perguruan tinggi." Saya bilang, insya Allah ada perguruan tinggi di Banyumas ini. Amin. Yang dipelopori oleh Mas Is dan Mas Riswanto dan Ihsan Aji. Insya Allah. Duitnya dari mana? Masih gampang, pasti akan datang. Karena saya membangun pesantren 14 biji, enggak pakai. Di Jakarta, di Kalimantan, di Bali, di Semarang, di Blora, di mana-mana ada, enggak pakai duit. Asal mau ada. Makanya ketika saya pegang PB Jati, tak bentuk PDG, dibentuk pendekar. Ini yang membawai, memayungi pendekar-pendekar seluruh Indonesia yang umum bergabung dalam PGN, Patriot Garuda Nusantara, karena sudah ditunjuk oleh Menhankam sebagai Laskar Bela Negara, diresmikan oleh Jenderal Ria Satria Gudu dan setiap pembaretan oleh jenderal-jenderal di Indonesia ini. Oh iya, nah ini perlu diminum dulu. Bismillah. Mari saya tuntun pendekar-pendekar yang hadir ini untuk mencatat apa? Mencatat fenomena. Kenapa pendekar-pendekar muncul di mana-mana di Indonesia? Jadi zaman dulu tahun 66 itu leburan dari pasukan Fisabilillah menjadi bangsa. Muncul di mana-mana, gemblengan di mana-mana. Ini ada apa? Ini sampean biar ngerti, Jawa ngerti. Indonesia ini daerahnya terbagi daratan dan lautan, Gunung Merapi dan lautan, sehingga orangnya panas tetapi didinginkan oleh laut. Makanya sifatnya, terutama orang Jawa Timur itu kalau diganggu sekali ngalih, diganggu lagi 2 kali ngalah, diganggu 3 kali ngamuk. Itu karena sifat antara air dan api Gunung Merapi. Nah, ini kok sekarang muncul pendekar-pendekar. Kalau zaman dulu Mbak saya yang menjadi panglima mengusir 2 jenderal, Jenderal Malabi dan Jenderal Nelson, tentara sekutu. Nah, sekarang ini ada apa? Kok semua muncul pendekar perguruan silat. Mas Is itu memang ngomongnya tukang gelut, saya tahu. KKE Mas Riswanto itu memang tukang gelut, potongannya sampai sekarang aja masih tukang gelut. Saya tahu, tapi kenapa kemudian lahir pendekar-pendekar, pencak silat. Ini adalah gerak talent manusia Jawa yang hatinya membisikkan kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
tidak baik-baik saja. Tahun 1700 sampai 1800 penjajah Yahudi Belanda. Jadi ingat ya, kalau penjajah Belanda ditambah Yahudi, karena itu Yahudi. Oleh sebab itu pecah dengan Belgia. Jadi Belanda pecah jadi dua karena yang ikuti Yahudi beragama Kristen Belanda, yang ikuti Nabi Isa beragama Katolik. Negara Eropa penjajah Indonesia menjajah 300 tahun menjadi dua negara, Belgia dan Belanda. Padahal hanya Kristen dan Katolik, Gusti Allah sama, kitabnya sama. Nah, Indonesia ini memiliki 600 suku. Belanda itu satu negara, satu daratan, satu bahasa, satu bangsa, agamanya sama, pecah. Belanda dan Belgia sama dengan Inggris dan Irlandia. Yang satu Katolik, yang satu Kristen, pecah jadi dua, Inggris dan Irlandia. India agamanya hanya 3 atau 4, Islam, Hindu, Buddha, dan Sikh, pecah berhamburan. Arab agamanya sama, kitabnya sama, daratannya sama, bangsanya sama, bahasanya sama, pecah menjadi 23 negara. Indonesia sukunya 600, tradisinya 700, pulaunya 17.000, bahasanya enggak karu-karuan, agamanya enggak karu-karuan, tapi tetap satu. Karena apa? Dakwatul Islam.
Lanjutkan lagi, selamanya sebentar aja ya. Bismillah. Melihat keadaan kayak gini, munculnya perguruan silat, bahkan Laskar Wali Songo itu sebenarnya dirangsang oleh tahun 1700 tahun yang lalu. Belanda namanya Dr. Snokogronje dan Van der Pas yang Yahudi itu menjajah Indonesia nggak ada selesainya, karena kiai-kiai terah yang kelak menjadi organisasi bernama NU menebarkan agama dengan genetika agama. Makanya orang Jawa ini agamanya Kristen atau apapun tidak Islam, kalau ngangkat barang yang berat pasti mulutnya langsung ngomong Bismillah, Semina. Bahkan lagu-lagu yang bersifat torekoh tinggi itu kalian semua apa? Karena apa? Karena dakwatul Islam yang dilakukan Wali Songo dengan budaya, mencangkok budaya asli, tidak menyia-nyiakan. Kayak suku-suku Batok, Batok ela elu, semua apa? Padahal itu lagu tasawuf tinggi. Gusruku batnaga, kumbahan api. Batok ela elu batnaga, la ilaha illallah. Mencuci hati itu dengan la ilaha illallah. Semua hidung apa? Siromo menyangsulu, sirumaya siru, untuk mencapai Allah. Carilah jembatan emas, tawasul namanya. Apa semua orang ngerti karepe apa? Padahal itu syairnya Sunan Kalijaga. Siromo menyangsulu lewe payumoto, sirumaya siru. Mencari Allah itu dengan jembatan tawasul. Tidak semua dibid'ahkan, tidak semua diharapkan. Kayak kafiran Arab kafiran orang Yaman itu sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Saya dulu masih diem saja. Arab kafiran PKI Arab itu, tolong Pak Kapolri dicatat, Arab itu PKI. Karena saya sudah keliling seluruh negara, semuanya berfaham komunis. Kenapa begitu? Karena ketika Indonesia mau merdeka sudah selesai dulu persoalan kebangsaan, diletakkan dalam Muktamar NU ke-36 pertama tahun 36 bahwa akan terbentuk, akan diramalkan oleh ulama-ulama NU, akan terbentuk negara yang berdasarkan PBNU. Apa itu? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah diramalkan para wali-wali kita. Sehingga persoalan kebangsaan selesai, sudah tidak ribut. Nah ini dicoba oleh
antek-antek Belanda dan Yahudi ditanamkan paham-paham sesat sampai yang tidak merasa, sampai yang ketemu Habib goblok mau modal minyak nyong-nyong karo serban sak ban truk sudah cium tangan. Wong tuane enggak dicium tangannya, Habib gombal itu dicium tangannya. Ini soal adab, ini membongkar dasar-dasar akidah Islam. Bahkan ada seorang Habib muda yang mengatakan namanya Taufik Mempodam, mbahnya dia itu mirot semalam 70 kali. Ini penyesatan akidah yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad yang diciptakan Allah sebagai empunya para nabi dan rasul, Imamul Anbiya wa Mursalin, yang bisa memampatkan 0 tahun dunia sampai akhir tahun dunia, dijuluki Imamul Anbiya wa Mursalin, menjadi imamnya para nabi sedunia. Hanya mi'raj sekali seumur hidup. Ini Mukodam tukang jual minyak nyong-nyong ngaku di YouTube mi'raj 70 kali. Ini penyesatan, pembodohan, doktrin, sekaligus fitnah dan merendahkan Nabi Muhammad sendiri. Rasulullah aja Allah mengatakan, kalau sekiranya tidak ada Nur Muhammad, engkau Muhammad ada, aku tidak akan membuat dunia ini. Allah demikian tinggi menyanjung. Muhammad adalah pemilik akhlakul qulub, akhlak yang sangat mulia. Tetapi Allah masih menambahkan, kalau kamu sesat, ikutlah Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Lah kok ini dikalahkan oleh Arab kafiran Yaman yang emigrasi di sini, semula jualan kloso, jualan kacamata, jualan minyak nyong-nyong. Tiba-tiba mengaku mi'raj 70 kali semalam. Ini kan gendeng makan sabun. Taufik Mempodam ya. Ini piye karepe? Dan semuanya diam saja. Katanya nasabnya Nabi, nasabnya Nabi Muhammad paling mulia begitu. Allah tidak menaikkan nasab Nabi Muhammad. Semua nabi punya kelebihan sendiri-sendiri. Nabi Ibrahim dijuluki imam, bapaknya orang beriman sedunia. Nabi Musa sebagai pelopor hukum dunia, dan hukum Taurat sampai sekarang menjadi rujukan hukum sampai sekarang, hukum modern sedunia. Dan banyak ditulis dalam Al-Muwatta Imam Malik. Nabi Nuh sebagai penyelamat dunia. Nabi Isa memberikan kasih sayang dunia. Nabi Dawud sebagai pengayom budaya dan kesenian yang luar biasa. Ketika Nabi Daud membaca Zabur, jangankan burung, jangankan burung, angin pun berhenti untuk mendengarkan. Jadi masing-masing nabi memiliki kelebihan, dan kelebihan mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa disarikan dalam kalimat yang luar biasa oleh Allah, dan kemudian dinyatakan oleh Nabi Muhammad, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Karena akhlak itu adalah ruhnya akal.
rohnya budaya, rohnya iman, rohnya kelebihan yang lain. Oleh sebab itu Rasulullah memegang tapuk di pundaknya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya saya minta ini para kiai-kiai cobalah berpikir kritis. Ketika Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Fatimah rebutan pampasan perang, karena yang satu merasa istrinya Nabi, yang satu merasa anak kesayangan Nabi, bagaimana mengatasi ini? Bukan Rasulullah yang mengatasi, tapi Allah sendiri. Allah menurunkan firman, makana Muhammadun aba ahadin lirijalikum walaki Rasulillah wa khatamun nabi. Jadi Rasulullah itu bukan bapaknya, bukan istrinya, suaminya, anu atau anu. Lah kok ini Mas Riswanto, saya tanya langsung aja biar orang tahu semua. Mas Riswanto ijazahnya apa? S2. Bapaknya namanya siapa? Alim. Mbaknya? Buyutnya? Tangganya? S2. Orangnya pinter tukang gelut lemu mangane akeh. Tekan canggawe ra apal. Bukti kan ini kan bukti kan. Lah sing ngaku Habib itu jaraknya dengan Nabi Muhammad 1600 tahun. Dia masih hafal. Ki dobol bujuni. Ya, ingat ini kesadaran paling radikal saya bangunkan. Sing kiai meneng wae, ora ono sing mani. Sing mani melawan Habib cuman saya. Sekarang sudah bermunculan berani semuanya. Karena apa? Habib itu dobol. Makanya orang Arab itu julukannya Al-Kadzab. Coba tanya kiai sini. Ada nggak yang namanya Wong Banyumas julukannya Al-Kadzab, ada nggak? Nggak ada. Al-Kadzab itu tukang dobol. Artinya begitu. Yang terakhir malah dia mengaku sebagai Nabi, Musalamah Al-Kadzab. Nah, jadi Quran menjelaskan makana Muhammadin aba ahad biri jalikum walaki Rasulullah wa khatamun nabi. Ayat Quran yang kedua yang saya baca tadi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna su'uban wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'aruf. Gak ada yang sama wong Jawa, kayak saya orang Gresik, orang Jawa Timur. Gak ada kelebihannya dengan orang Banyumas. Sama semua. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Makanya nanti tanggal 9 saya bersama Dr. Izu akan mengadakan rapat pengurus besar PB Jatmi. Karena apa? PB Jatmi sebagai pengampu Toreko harus mengambil sikap. Selama ini bangsa Indonesia digobloki, dibujuk, ditipu oleh akidah-akidah yang ngawur sama sekali. Ada yang mengatakan katanya datornya bisa terbang, datornya bisa ini, bisa ini. Aduh, Al-Quran ini didasarkan
agama Islam itu berdasarkan akal. Maka orang yang berilmu lah yang dihargai dan dijunjung derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma Sandi darajat. kendani kesel. Bukan nasab. Bukan nasab. Nabi Muhammad mulia karena memang dia menjaga kemuliaannya. Bukan nasab. Wawamu Karena Abu Jahal, Abu Lahab itu juga suku Quraisy. tasik gawe Mas Soleh tasik. Ya, jadi jangan sampai kita ini salah. Maka PB Jatmi insya Allah akan mengadakan rapat kilat untuk menentukan, menghakimi, mentahkim, sehingga kekosongan hukum yang sekarang ini terjadi karena Departemen Agama, Menteri Agama rak mudeng meneng wae, PBNU juga meneng wae, Kejaksaan Agung diem saja, kepolisian diem saja, Menteri Dalam Negeri diem saja, Menteri Luar Negeri diem saja, PBNU lah ambil bagian menjadi tonggak sejarah, PB Jatmi. menjadi PB pegangan Jatmi, Pak. keputusan. PB Jatmi akan mengambil keputusan sehingga orang tidak ragu-ragu lagi. Sebenarnya kasus nasab ini sudah lama terjadi. Zaman Bahadur Sa'ad Asari juga begini, tapi terus tidak ada keputusan resmi karena bayinya wong NU ditoleransi, dimomong. Lalu muncul anak-anak yang kemertak-kemertak, nggak pernah ngaji, nggak pernah modok, lalu tiba-tiba jadi habis rumoso paling hebat. Mengatakan 70 kiai pintar itu masih kalah sama Habib Pekok. Lah kan kurang ajar ini. Kalau namanya cuma guyon saja, namanya tidak perlu tanggapi serius, tapi coba dibaca. Kalau dirujukan dengan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma daraja, berarti Habib Pekok mantune Rizik itu sudah melecehkan Allah. Jangan main-main. Dan kalian diam saja. Kalau kalian diam saja melihat kemungkaran tadi bahwa Kapolres membawa hadis maro aminkum mungkarom wayiru biyadi wa ilam yasatik wa bilisani wa imilan satik wa biqolbi wadhalika atahul iman. Disindir sama. Kalau kalian diam saja orang-orang baik melihat kemungkaran, sesungguhnya sampean ikut mungkar. Makanya saya biarkan saja ketika adik saya Abbas itu bikin pasukan Laskar Wali Songo, biar memang potongannya tukang gelut sama kayak Riswanto itu juga mas. Ya memang nggak bisa ada orang yang begitu. Kalau semua melongo kayak sapi ompong saja, umat ini akan dibawa kemana? Umat ini akan dibawa kemana? Makanya nanti Mas Dewo jadi bupati, setelah jadi bupati harus bangkit menegakkan aturan ini. Jangan diem saja, nanti santet kalau dia diem saja. Harus ada. Banyumas itu tokoh daerah yang diberi rahmat Allah, melahirkan jenderal-jenderal. Bahkan jenderal yang paling jenderal aja lahir dari situ. Jenderal Sudirman berparu-paru sebelah masih berjuang. Jadi jangan heran, meskipun saya stroke masih ada paru-parunya komplit. Jenderal Sudirman parunya satu, masih berjuang kok. Saya masih bisa jalan, harus berjuang. Saya kepingin mati dalam membela agama, mati dalam membela kedamaian, mati dalam membela kemerdekaan,
mati dalam membela marwah patriot Nusa, bukan mati di tempat tidur. Orang lain barangkali sudah mati. Bahkan dokternya Kolonel Anto mengatakan kalau orang lain sudah mati, Pak. Loh kenapa? Karena kekentalan darah sampean 6.000. Padahal seseorang itu Maksimal yang 500. ditoleransi kekentalan darahnya hanya 500. Saya 6.000. Darah dicowel, Allah dicowel, nggak keluar darah, yang keluar jeli. Makanya sisa hidup saya, nyawa saya ini sudah saya wakafkan demi negara dan bangsa, demi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai peranatan yang menjamin keberlangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan anggap saya kemudian minta belas kasihanmu. Enggak perlu sampai kasihan sama saya. Aku kiai serodo suke, aku ini teko dewi. Ora disangoni suwanto ora, aku duwe duit dhewe suke. Jadi tolong diwarisi itu keberanian Mas Isi, tukang gelut di terminal-terminal sekarang, pembina Insan Haji, manfaatkan meskipun beliau masih hidup, sudah tua masih hidup, jiwa patriotismenya, jiwa keberaniannya. Jangan lompen nom-nom arek nom-nom rumah percuma. Ya. Siap. Tolong ini dibaca pendirian pertemuan-pertemuan pendekar kayak begini, keluarkan di semua daerah. Siap. Lalu wong Jawa bangsa Nusantara berkumpul. Jangan menganggap mulia orang Yahudi PKI Arab. Jadi ingat kata saya, Arab negara-negara PKI komunis. Ini ada Pak Kapolres, biar tahu. Semua negara Arab adalah komunis. Jadi jangan mengikuti omongan mereka yang rata-rata nggak ngerti ayat, nggak ngerti hadis, cuman ngomel, marah-marah nggak karuan. Kalau saya sehat, Bahar itu tak tantang dengan tangan satu. Habib Rizik aja setantang di depan jenderal-jenderal itu, saya cukup tangan satu. Harus ada wong Jawa rek, wong Jawa aja kalah mbek bakul lareng, bakul minyak nyong-nyong, bakul tasbih gitu. Yang namanya Habib itu biasanya kan keluyuran. Di Banyumas ini ada nggak? Habib yang keluyuran mintai duit ada nggak? Ada kan? Lah iya. Lo kok mengenai tukang ngemis gitu kok mau derajatnya lebih tinggi dari kita, bagaimana? Kalau dia mengaku Habib dan Habib adalah keluarga Rasul, Rasul mengharamkan anak turunnya minta sedekah. Sekali lagi, Rasul mengharamkan anak cucunya minta sedekah. Suatu saat Sayyidina Hasan wa Husain waktu umur 11 tahun masuk kantor perbendaharaan negara dan mengambil kurma masing-masing 3 biji. Lalu ditanya Rasulullah, dari mana Yazid? Dari mana cucuku? Dari perbendaharaan negara. Apa itu yang kamu genggam? Kurma, Yazid. Kurma, Mbah. Lalu diambil dari tangannya. Cucu Nabi dan keluarga Nabi tidak boleh mengambil sedekah, tidak boleh mengambil zakat mal, tidak boleh dari belas kasihan orang. Ini penting. Dan yang namanya Ahlul Bait hanya 5. Ini Habib-Habib itu kan menyambut Rasulullah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga yang disucikan oleh langit, oleh Allah.
dengan datangnya malaikat Jibril membawa hadis qudsi. Ya Rasul, apakah engkau mau saya beritahu kalau orang membaca ini maka ketika dia berdoa, doanya pasti dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, Allah merasa malu. Mau apa? Lalu dibaca Satun unfi fiha Satun unfi fiha Al-Mustafa. Siapa itu Al-Mustafa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal murtada. Siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa benahuma. Kedua cucunya siapa? Hasan Husain. Hasan wa Husain. Wal Fatimah dan Sayyidatina Fatimah. Jadi yang disucikan Ahlul Bait itu hanya 5. Tidak gedabiah kayak sekarang setiap orang ngaku Ahlul Bait, ngaku Habib semuanya. Enggak begitu. Ini penting nih, catat. Pada waktu malaikat Jibril mengatakan begitu, ada Sayyidatina Ruqayyah, istri Nabi. Lalu bertanya, ya Rasulullah, lah kalau saya bagaimana? Itu istri Nabi. Kamu min jumlatil solehah, tapi bukan ahlul bait. Ini penting nih, semua seolah-olah ahlul bait orang Habib yang goblok tidak sholat, lebih balik dari orang yang sholat. Ini pembodohan luar biasa. Karena apa? Karena Habib itu dibawa oleh Dr. Seno Nugroho. Dr. Seno Nugroho adalah Yahudi. Dan ingat, Al-Quran mengatakan walan tardo angkal Yahudi walan asoro kata tapi amil. Jadi wajar kalau mereka mengaku Habib kemudian merusak Islam, itu wajar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh zaman akhir ini. Maka pendekar-pendekar ini jangan hanya pakai jaket biar gagah-gagah. Kapan nanti diisi jadi bacok gitu nggak apa-apa. Kalau saya ngadepi 14.000 sendirian, kalian minimal ngalahkan 1 orang 10 orang gitu. Jadi kalau perang betul dengan orang nyaman, kita siap. Berani nggak? Ingat ya, saya Pak Dewo, saya kasih tahu lagi. Saya setiap tahun umroh 2 kali. Bayar visa masuk $100. Kalau haji plus sampai $5.000. Orang-orang PKI Arab, Yaman semuanya itu masuk ke Indonesia nggak bayar visa. Ini ada apa? Perlakuan kayak gini ada. Sementara mereka masuk ke Indonesia dan menyebar anti Cina. Dia sendiri masuk ke Indonesia tanpa bayar visa. Kita setiap tahun membayar visa triliunan jamaah haji dan umrah kita. Ini kan perlakuan tidak adil. Ada apa? Sehingga setiap orang masuk Indonesia dengan gampang. Proses imigrasinya gampang. Padahal saya bayar visa. Masuk proses imigrasi susah. Setahun sekali, setahun 2 kali saya umroh. Dan semua santri sudah saya umrohkan insya Allah. Ini pengakuan Arab yang kayak gini tidak boleh dibiarkan. Imigrasi, hukum HAM ambil. Dan saya minta insan ini memberikan rekomendasi atas imigrasi ini.
termasuk PB Jati juga nanti akan memberikan rekomendasi kepada Jokowi. Barangkali kenapa Pak Jokowi tak diem aja? Barangkali tak mudah, karena mulirik bebas aktif itu adalah muliriknya Ki Wahapasullah. Bung Karno hanya mencontoh saja ketika orang NU menyelamatkan makam Nabi Hijaz di tanah Hijaz. Jadi politik luar negeri bebas aktif yang diberlakukan di Indonesia ini hanya nyontek Ki Wahapasullah. Pejabat yang lain nggak mudah. Maka ini saya ingatkan, mudah-mudahan sisa umur saya ngomong menggeh-menggeh begini, ngomong sudah nggak begitu cetok, saya bisa menularkan giro semangat kebangsaan, kedamaian atas bangsa ini dari berbagai agama, suku, bangsa, rukun. Jangan hanya dimainkan oleh segelintir orang-orang emigran yang nyenger cari makan, namanya orang-orang Yaman itu. Sampai sekali-sekali lah nanti bentuk tim insan ini, bentuk tim jajal ziarah ke Yaman sana, sampai akan lihat Yaman itu pesawatnya baunya sama kandang sapi, bagusan kandang sapi. Negaranya tukang mabuk semua, tukang ganja semua, kemana-mana bawa pisau, bawa senjata berat. Negaranya sangat miskin. Babai yang merusak Ka'bah itu Yaman. Raja Abdullah itu mau merubuhkan Ka'bah sampai Allah murka dan turunlah ayat Aro'etal lagi kabir alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang Yaman lah yang membuat Ka'bah tandingan, Ka'bah kembar. Orang Yaman lah yang diukur langsung oleh Allah. Lah mbah-mbahnya tukang rusak Ka'bah di Indonesia ngaku keturunan Nabi. Ini bapak-bapak harus sadar. Ini yang ngomong orang yang menjelang mati. Sudah tua, umur saya 76 tahun. Percuma nggak gelar-gelar macam saya doktor ekonomi, saya master of business administration, tapi demi keutuhan bangsa ini, saya pemilik pesantren 14 pesantren, bukan 1-2 aja di seluruh Indonesia. Tapi loro-loro gini diundang Mas Rimanto saya datang karena saya perlu ngomong, memukul pendekar-pendekar. Kalau sama ngaku pendekar nggawe kelompok begini diem saja percuma, sampai nanti ditanya malaikat, ngopo kowe dadi pendekar anak buahmu, rakyatmu, kumpulin kalau para kafir. Coba kalau Bapak saya nanti kalau ada Habib datang sini, tanya dia ngaji di mana? Nggak punya sanad guru. Jadi nggak perlu sudah Bang atau Pak. Wong biasanya teman saya sekolah itu tak gedoi dulu waktu SMA. Dodol kloso di pasar Johar. Lihat kok tua-tua jadi Habib. Lho iki Habib apa? Wong sekolah yo goblok dulu. Namanya Abu Bakar. Goblok tak gedoi. Tiba-tiba kok jadi Habib. Ya sih mau ulang apa, ngaji goblok, sekolah goblok kok dari kabeh. Lu modale kuwi wong Jawa sing pesek-pesek kepengin niru Mansur, ngambung tangannya Arab dikei minyak nyong-nyong gitu. Itu aja sudah. Enggak ada keberkahan sama sekali. Kalau Habib punya keberkahan, ingat ini. Kalau Habib punya keberkahan, dolen dia. Kenapa? Karena negara Yaman sekarang sedang perang, terpecah jadi dua, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Utara PKI, Yaman Selatan liberal kapitalis. Sama-sama negara Barat.
Kalau Habib punya berkah, mestinya dia pulang ke Yaman, mendoakan negaranya, biar rukun, bukan malah dia ngacak-ngacak negara orang lain. Ini terakhir. Selama saya barangkali tidak nuntut, tapi intinya adalah jangan sampai dikibulin nasab-nasab Yahudi yang mengaku sebagai Habib. Tidak ada cucu Nabi Muhammad bergelar Habib. Cucu Nabi Muhammad adalah Said dan Sarif, mergo wong Jawa. Nama cucu Nabi Hasan itu artinya bagus, Husain juga bagus. Maka masuk ke tanah Jawa kayak saya ini Kanjeng Pangeran, penasihat Keraton Solo. Makanya anak cucunya diundang Gus, menggantikan Hasan dan Husain. Jadi tidak pamer nasab. Wong keraton-keraton itu Wali Songo mesti Sayyid, darah Nabi. Tapi ra ono keturunan Wali Songo terus kaku kakek saya Nabi Muhammad gak berani. Karena apa? Prinsipnya orang Jawa mikul dhuwur, mendem jero, tidak pamer bapaknya, tidak memamerkan bapaknya. Ini barangkali yang terakhir saya sampaikan, mudah-mudahan Allah menolong kita. Amin. Dengan kehadiran Kang Is, Mas Riz dan para pendekar semuanya, Mas Ananto juga, Mas Dewo, Mas Anung, Pak Wakapolres yang ternyata hafid Quran. Mudah-mudahan cepat jadi jenderal. Negara ini segera tentram. Jadi jangan ribut soal pemilu lah. Hasilnya sudah jelas, Mas Prabowo. Udah jadi jelas. Jadi jangan ribut-ribut lagi. Sorry ya Mas Dewo, sama ini Ganjar, saya Prabowo. Ya terang-terangan kok ya, dibang dibatin. Wong Sukno dibatin ngaco. Tapi siapapun dia demi Indonesia, udahlah selesai, damai, selesai. Ya sekali-sekali gantian pemimpin itu. Jadi nek korupsi ya gantian, ojo korupsi dewekan. Sing liyane yo pengen korupsi. Karena semua pejabat rata-rata korupsi. Enggak ada pejabat yang tidak korupsi. Ayo taruhan saya akuntan internasional. Saya bisa melihat tanda-tanda semua koruptor, tapi korupsi yang ditoleransi. Mudah-mudahan keadaan begini ini Allah akan melahirkan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.